kehendak dan kerinduan Tuhan kepada kita dan umat Israel pada waktu itu, yaitu supaya kita berbalik kepada Tuhan. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Project, podcastnya para frater dan Imam Projo Jakarta. Bersama saya Frater Surya dan saya Frater Deo. Kita nih bakal ngobrol bareng mendiskusikan, mendalami BKSN minggu yang ketiga. Minggu ketiga dengan tema apa, Frater Deo? Allah sumber harapan karena kasih setianya. Weh, tepuk tangan dong. Nih, kita kedatangan narasumber. Oh, benar banget. Jadi bukan kita berdua ya, bukan kita berdua narasumbernya ya. Narasumbernya. Tapi ada sosok Imam Romo nih. Yang bijaksana ya. Ya, penuh kasih ya. Penuh kasih, benar. Menggambarkan tema ini banget. Ya, kita sambut Romo Romo Purbo. Selamat datang Romo. Terima kasih Frater Deo, terima kasih Frater Surya. Asik. Terima kasih Romo. Apa kabarnya Romo? Kabar baik, terima kasih. Saya diundang untuk berbagi di kesempatan yang indah dan istimewa ini. Asik. Terima kasih juga Romo. Baik, untuk memulai BKSN kita yang minggu ketiga ini, marilah kita mulai dengan doa ya teman-teman. Dan Romo juga, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah sumber kasih dan harapan, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu di malam hari ini di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami semua yang akan mendalami sabda-Mu dari Hosea bab 6 ayat 1-6 mengenai Allah sumber harapan karena kasih setianya. Semoga lewat bacaan ini kami benar-benar mendalami dan menjiwai hidup penuh kasih dan harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Asik. Oke, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal lanjut ke Baca ya. kita bacaan selanjutnya. Oke. Bacaannya itu dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Oke, Frater Deo minta tolong dong dibacain. Saya bacakan ya. Siap. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ini Romo, kita kan sudah mendengar barusan bacaan dari Hosea tadi. Nah, melihat bacaan ini, kira-kira apa Romo? Pesan yang mau disampaikan Romo dari bacaan kali ini? Para sahabat seperjalanan, saya akan berbagi apa yang saya renungkan dari nubuat Hosea bab 6 ini. Pasti rekan-rekan pada saat membaca sabda Tuhan ini juga menangkap bisikan-bisikan yang akan berarti untuk peziaran hidup kita sebagai orang beriman.
Kalau saya merenungkan sabda Tuhan melalui Hosea ini, ada beberapa hal yang saya tangkap penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah sebetulnya apa yang paling diharapkan oleh Nabi Hosea terhadap umat Israel pada waktu itu. Pertanyaan yang sama boleh disampaikan kepada kita, kira-kira apa yang diharapkan Tuhan melalui sabda Nabi Hosea kepada kita saat ini. Harapan itu termuat dalam kalimat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kalimat pertama ini dengan jelas bagaimana Hosea menyuarakan kehendak dan kerinduan Tuhan kepada kita dan umat Israel pada waktu itu, yaitu supaya kita berbalik kepada Tuhan. Maka di balik kerinduan itu sangat mungkin situasi umat Israel dan mirip dengan kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Katanya orang beriman, katanya mengenal Allah, tetapi jalannya menghidupi jalan sendiri. Maka harapan itu yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana Tuhan berharap kepada umat Israel melalui Nabi Hosea, kepada kita pun diharapkan yang sama. Yang berikutnya itu bagus sekali. Setelah menyampaikan harapan, mari kita berbalik kepada Tuhan, Hosea dengan doa yang begitu indah menyampaikan kebaikan Tuhan sesuai dengan pengalaman umat pada waktu itu. Pengalamannya kalau dari kata-kata ini adalah di satu sisi menderita, di sisi lain tetap dicintai Tuhan. Penderitaannya diungkapkan diterkam, sebab dialah yang telah menerkam. Tetapi berkatnya adalah menyembuhkan, memukul, dan membalut kita. Maka dengan bahasa yang begitu indah, umat Israel diajak merenungkan pengalaman hidup supaya tidak berhenti pada kesulitan dan penderitaan, tetapi sekaligus mengenal kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam hidup kita sekarang pun diharapkan yang sama. Di saat-saat hidup ini tidak mudah, Hosea akan mengatakan Tuhan tetap campur tangan. Kalau saat-saat sekarang ini hidup kita seperti diterkam, di saat yang sama Tuhan itu menyembuhkan kita. Di saat-saat sepertinya kita ini dipukuli oleh Tuhan, selanjutnya Ia membalut kita. Maka sebagai orang beriman kita diajak untuk melihat pengalaman hidup yang tidak mudah, sekaligus mengenali kasih Tuhan yang tanpa batas. Kesimpulannya, tidak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan dalam penderitaan. Maka di saat-saat orang mengalami yang tidak mudah, mesti cepat mengatakan, tak mungkin Tuhan tidak membalut aku. Tak mungkin Tuhan tidak menyembuhkan aku. Apakah pesan ini kira-kira menurut Frater Surya, menurut Frater Deo dirasakan juga? Atau punya pengalaman yang lain? Gimana nih Frater Deo nih? Wah, rasanya punya ya, pasti ya. Punya pengalaman jatuh dulu, berusaha keras dulu, tapi di situ tetap Tuhan tuh selalu hadir untuk memberi kasihnya. Misalkan aja, contohnya tuh ujian. Kita kan frater mahasiswa paling nih. dirasakan ya kalau ujian. Ujian kan ya. Deg-degan gitu lah. Kita kan deg-degan, belajarnya setengah mati, bahannya banyak. Itu kadang-kadang kayak, aduh, ini Tuhan minta bantuan dong. Kalau udah mentok tuh, gimana bantuannya, tolong dong. Dan ternyata ada teman-teman frater lain yang bisa, Romo dan Frater Surya. Mereka yang lebih bisa gitu lah ya.
datang, yuk belajar bareng gitu. Nah itu bagi saya itu udah satu contoh sederhana yang saya rasakan bahwa Tuhan tuh tetap mengasihi saya loh. Karena katanya kalau saya belajar sendiri tuh kayaknya agak kurang bisa gitu. Nah, belum tentu saya nilainya bagus. Tapi karena berkat kehadiran teman-teman lewat rahmat Tuhan, saya bisa mengerjakan ujian dengan baik dan nilainya juga baik. Itu yang penting terakhir tuh, nilainya baik. Iya. Kalau kalau saya sih ya pengalaman ya belum lama ini. Ya setahun lalu lah ya. Ya setahun lalu saya mengalami salah satu anggota keluarga saya sakit gitu ya. Salah satu anggota keluarga saya sakit dan terus ya di titik itu saya merasa jatuh gitu ya. Di titik itu saya menanyakan gitu ya, mempertanyakan kasih Allah gitu Romo ya. Ya mana kasih Allah gitu, kok orang tuh anggota keluarga saya ada yang sakit gitu ya. Dan kemudian tetapi dari penderitaan itu ya, dari saat jatuh itu, pengalaman jatuh itu, saya malah melihat kebaikan Tuhan yang lain gitu. Kebaikan Tuhan lewat orang-orang sesama yang ikut berpartisipasi, solidaritas gitu ya, bersolider dengan anggota keluarga saya dengan mengirimi makanan, dengan ikut mendoakan ya, dengan cara-caranya masing-masing gitu ya. Dan di situ saya melihat bahwa kasih Tuhan tuh emang benar-benar melimpah gitu ya. Seperti bacaan Hosea ini ya Romo ya, ayat 3, ia pasti muncul seperti fajar dan kasihnya tuh seperti hujan yang mengairi bumi. Wah, indah. Indah banget kan itu ya. Betul Indah sekali. Bener. Ungkapan berikutnya ini semakin menggarisbawahi pengalaman berkat Tuhan melalui Hosea. Tidak hanya membalut, tidak hanya menyembuhkan, tapi hadir sebagai fajar, memberi terang, memberi harapan. Maka pesan yang pertama adalah mari kita temukan dan kita alami karena kita yakin di saat yang tidak mudah Tuhan tetap membalut kita. Di saat yang sulit Tuhan menyembuhkan kita dan hadir bagaikan fajar yang memberikan terang dan pengharapan. Nah, pesan berikutnya rupanya pengalaman waktu itu berbeda. Sudah diberi ungkapan doa yang begitu indah, Israel tetap tidak bertobat. Maka kritik berikutnya dari Hosea adalah yang dikatakan dalam ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Di balik pertanyaan ini tentu saja adalah karena Israel tidak merespon harapan untuk kembali kepada Tuhan. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Rupanya sedemikian rupa sampai sebutannya itu kabut pagi. Kabut pagi itu adalah yang mau digarisbawahi begitu tipis, tidak tahan lama, gampang lenyap. Maka tanggapan umat, iman umat itu rupanya setipis kabut, gampang lenyap. Maka di balik itu adalah harapan, marilah kembali kepada Tuhan yang membalut, yang menyembuhkan kita. Tidak hanya dengan perbuatan yang tidak tulus, tetapi setulus hati, sepenuh hati dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena kata-kata terakhir itu bagus. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Intinya, melalui Hosea Tuhan mengajak agar kita beriman dengan sepenuh hati. Tidak cukup hanya ungkapan-ungkapan yang lahiriah belaka, tetapi mesti disertai dengan iman dan kasih. Maka ibadat apapun tanpa iman dan kasih tidak ada nilainya. Ibadat yang tidak mendorong hidup menjadi semakin penuh kasih juga tidak bermakna. Maka tantangan bagi kita adalah kalau Tuhan terus hadir kepada kita, rela membalut kita dengan aneka cara,
teman yang datang membantu, orang yang solider. Dan sekarang ini banyak orang yang bermurah hati, mengulurkan tangan bagi banyak orang lain. Itulah balutan-balutan dan penyembuhan dari Tuhan. Ajakannya adalah kita beriman dengan setuluh hati, sepenuh hati, kembali kepada Tuhan. Jangan kita beriman itu adalah datang kepada Tuhan pas butuh, habis itu jalan sendiri. Dan itu godaan bagi kita. Berimannya itu pas butuh, pas nggak butuh, Tuhan itu tempelan. Kalau perlu dilepas. Inilah yang dikritik oleh Hosea. Aku tidak menyukai korban sembelihan, yang aku sukai adalah kasih setia. Yang aku sukai adalah pengenalan akan Allah, yaitu Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Diterkam sekaligus dibalut, disakiti sekaligus disembuhkan. Maka Tuhan tidak membiarkan kita. Nah, kalau Allah kita seperti itu, mari kita mensyukurinya dengan gembira, dengan sepenuh hati. Ibadat adalah pujian syukur kepada Tuhan, tetapi sekaligus kekuatan yang mesti meresapi hidup kita. Tandanya sederhana, hidup yang penuh dengan kasih setia, hidup yang penuh dengan kemurahan hati, karena didorong oleh pengalaman Tuhan yang setia melimpahkan berkat bagi kita. Itulah tantangan bagi kita. Setelah zaman COVID, sekarang kita berjumpa dengan krisis baru, krisis pangan, krisis kemanusiaan. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita yakin bahwa dalam krisis-krisis ini Tuhan tetap campur tangan. Maka aku diajak untuk ambil bagian, tidak malah mengeruhkan masalah, tetapi membawa inspirasi baru, sehingga balutan Tuhan menjadi nyata, sehingga penyembuhan Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Itulah kira-kira inspirasi yang bisa kita jadikan semacam arah, tapi sekaligus semangat untuk menghidupi peziaran iman kita. Kira-kira begitu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini, karena saya sendiri juga belajar. Di saat COVID memang mengkhawatirkan, tetapi ternyata ada orang yang begitu baik. Dokter yang juga bisa sakit rela membesuk aku. Perawat yang juga punya keluarga, pegawai yang lain yang juga punya keluarga, mempertaruhkan nyawa untuk menyembuhkan orang lain. Ini tangan-tangan Tuhan, ini balutan-balutan Tuhan. Sekarang pun sama. Di masyarakat kita ada sekian banyak orang yang mau berbuat baik. Saya kagum sekali tadi pagi dari arah Katedral ke Cempaka Putih. Setelah menyeberang rel, ada satu mobil kok jalannya minggir-minggir ke kiri, padahal mestinya ke kanan. Ternyata dia mendekati para pemulung sampah dan membuka jendela, memberikan beberapa paket makanan. Dan setelah diberikan, ia melanjutkan perjalanannya ke kanan. Tuhan terima kasih. Di saat orang memikirkan diri sendiri, di saat banyak kesulitan, ada orang-orang yang punya hati untuk orang lain. Di klakson banyak orang pun tetap bertahan, mendekati saudaranya yang membutuhkan, membuka jendela, memberikan beberapa bungkusan makanan. Setelah diterima dengan penuh senyum, saya tidak melihat orangnya, mobil melanjutkan perjalanan ke kanan. Saya yakin ini Tuhan yang datang menyapa aku dan menyapa orang itu. Balutan Tuhan menjadi nyata. Kasih setia Tuhan menjadi nyata melalui hal-hal yang kecil, tetapi nyata sebagai wujud kasih, wujud kesetiaan, wujud solidaritas untuk orang lain.
Wih, hebat, Hebat. keren banget. Keren, Tepuk tangan nih. dong buat Romo Purbo. Wow, tepuk tangan untuk Frater Surya Deo dong. Wih, hebat banget, benar-benar Wah. mendalam ya. Ya, Iya. Frater Deo ya. Bahwa ya kasih Tuhan tuh tetap mengalir bagi kita semua ya. Lewat hal-hal kecil, lewat sesama gitu ya Romo ya. Ya, betul. Rasa-rasanya tuh kayak kasih Tuhan tuh selalu ada di mana-mana ya. Benar Kayak banget. kita tuh pasti ada aja. Iya. Mau bagaimanapun pasti ada aja. Kayak nggak ada habisnya emang kalau Ah. bahas kasih Tuhan tuh. Bener banget, nggak ada habisnya. Ini bisa panjang banget nih nyampe subuh nih. Oke Romo, jadi untuk menutup Romo, kira-kira apa sih Romo harapan atau pesan Romo yang ingin Romo sampaikan pada teman-teman muda, pada penonton podcast ini Romo? Terima kasih Frater Surya. Sahabat seperjalanan, sabda Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama, kita pandang sebagai cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Pesan yang pertama adalah, kapanpun dalam peziaran hidup, kita akan berjumpa dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi Hosea meyakinkan kepada kita, di samping kesulitan, rahmat Tuhan menyertai kita. Di saat hidup kita seakan-akan diterkam, di saat yang sama Tuhan membalut kita. Semoga keyakinan seperti ini jangan sampai hilang, apalagi sampai tidak berpengharapan. Kita tandai jati diri sebagai orang beriman adalah kasih setia Tuhan yang menurut bahasa Hosea rela membalut, rela menyembuhkan, menjadi keyakinan kita. Yang kedua adalah, mari kita hidupi iman kita ini pertama secara tulus, tidak hanya mementingkan sisi luar, tetapi melibatkan hati yang paling dalam. Yang kedua adalah, kita wujudkan kenyataan iman kita dalam hidup setiap hari. Kalau Tuhan rela membalut aku pun mesti dengan balutan yang mungkin hanya kecil-kecil, saya lakukan untuk orang lain. Kepada yang sedih, aku mau hadir menemani dia. Kepada orang yang sedang bersusah, aku rela mengulurkan tangan. Apapun yang bisa, saya sampaikan bagi dia. Seperti yang saya ceritakan tadi. Saya juga kagum di kesempatan yang sekarang ini, tidak setiap orang itu sekedar ikut-ikutan, tetapi memberikan pendapatnya dengan jernih. Misalnya saja, orang boleh protes, tetapi berkaitan dengan dorongan untuk berprotes, ada orang mengatakan, mari dengan tenang kita pikir baik-baik. Pasti ada rencana yang bagus di balik yang kelihatannya sekarang ini menyusahkan. Misalnya kenaikan BBM. Sementara dilihat akan sepertinya itu menimbulkan penderitaan. Ya kayak diterkam tadi. Tapi coba hening sejenak, kita dengar dan perhatikan ada rencana bagus apa dari pemerintah untuk kita, terutama untuk yang sederhana. Pasti ada hal-hal yang baik yang juga menyertai kebijakan yang tidak mudah. Sekali lagi, ada balutan baru, ada penyembuhan baru dalam situasi masyarakat yang sedang berjuang dan tidak mudah ini. Semoga keyakinan ini tidak hilang karena kita orang beriman. Dengan begitu kita bisa melanjutkan peziaran hidup kita. Tetap setia karena Tuhan setia. Penuh pengharapan karena Tuhan senantiasa hadir, memberikan harapan baru kepada kita. Jangan pernah putus asa. Terima kasih. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Terima kasih, Pak. Mantep banget nih. Mantap hebat. Bener ya emang ya. Bener. Tuhan tuh kasihnya luar biasa kata Romo. Pasti selalu ada. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Asik. Penghujung podcast. Romo, terima kasih banyak Romo
atas inspirasi dan sharingnya. Makasih Romo. Terima kasih Frater Surya. Makasih Frater Deo. Makasih Frat. Terima kasih. Oke, baik teman-teman seperjalanan, sahabat-sahabat seperjalanan. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Jangan lupa kalau teman-teman punya pengalaman menarik tentang kasih Tuhan, jangan lupa tulis di kolom komentar biar kita para frater bisa baca juga, bisa saling berbagi. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Nonton terus, tungguin keseruan kita di podcast kita selanjutnya. Oke. Bye bye.